di channel Doyan Belajar. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran pembahasan soal-soal pretest part 2. Kita memasuki soal nomor 31. Kemampuan awal prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari kompetensi dasar mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga adalah A. Mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. B. Mendeskripsikan gejala peristiwa yang terjadi di Eropa. C. Mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Asia. D. Mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Afrika. Ya, jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya. Hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut A. Pemerintahan otoriter, B. Pemerintah daerah, C. Otoritas daerah, D. Otonomi daerah. Jawabannya adalah D. Otonomi daerah. Soal berikutnya. Kompetensi yang harus dimiliki guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah kompetensi A. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan manajerial. B. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. C. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan kewirausahaan. D. Pedagogik, profesional, manajerial, dan sosial. Ya, jawabannya adalah B. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Soal nomor 34. Standar nasional pendidikan yang berkaitan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan disebut A. Standar proses, B. Standar kompetensi lulusan, C. Standar sarana dan prasarana, D. Standar pengelolaan. Ya, jawabannya adalah D. Standar pengelolaan. Soal nomor 35. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi dasar mata pelajaran, D. Standar kompetensi lulusan. Jawabannya adalah B. Kompetensi dasar. Oke, soal berikutnya. Susi dan Indri berlatih menari di tempat yang sama. Susi berangkat setiap 3 hari sekali dan Indri berangkat setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 5 April, keduanya berangkat bersama-sama. Keduanya berangkat bersama-sama lagi pada tanggal A. 16 April, B. 17 April, C. 18 April, D. 19 April. Ya, silakan. Kira-kira jawabannya adalah B. 17 April. Nah, caranya bagaimana? Mari kita bahas bersama-sama.
KPK dari 3 dan 4 adalah 12. 12 hari ditambah 5 April sama dengan 17 April. Soal nomor 37. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Kesehatan, B. Status, C. Penampilan, D. Pekerjaan. Jawabannya adalah D. Pekerjaan. Oke, soal berikutnya. DPR bekerja sama dengan Presiden untuk menyusun undang-undang. Menyusun undang-undang merupakan perwujudan dari fungsi A. Yudikasi, B. Anggaran, C. Legislasi, D. Eksekusi. Jawabannya adalah C. Legislasi. Soal nomor 39. Mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukan termasuk A. Rujukan, B. Konfirmasi, C. Implementasi, D. Pengembalian keputusan. Jawabannya adalah B. Konfirmasi. Oke, soal nomor 40. Setiap guru wajib membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan ini merupakan amanah dari Permendiknas A nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, B nomor 23 tahun 2006 tentang SKL, C 41 tahun 2007 tentang standar proses, D nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Jawabannya adalah D. Standar proses. Nomor 41. Barang dan jasa yang dikonsumsi dapat digolongkan menjadi 3. Contoh yang benar di bawah ini adalah barang yang habis satu kali pakai adalah A. Makanan, minuman, B. Minuman, C. Makanan, D. Pakaian dan sabun mandi. Jawabannya adalah jawabannya adalah A. Makanan, minuman. Nomor 42. Bagaimana bunyi butir pertama dasar negara dalam Piagam Jakarta sebelum diubah? A. Persatuan Indonesia, B. Ketuhanan yang Maha Esa, C. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah A. Persatuan Indonesia. Nomor 43. Minat siswa yang dapat teridentifikasi melalui mata pelajaran IPS adalah minat terhadap lambang status. Salah satunya adalah A. Nama-nama keluarga, B. Penampilan diri, C.
ikatan kekerabatan. D. Jenis pekerjaan orang tua. Jawabannya adalah D. Jenis pekerjaan orang tua. Oke, soal nomor 44. Berikut ini kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara kecuali A. Suara, B. Kosakata, C. Artikulasi, D. Kelancaran. Jawabannya adalah B. Kosakata. Nomor 45. Salah satu nilai juang yang dapat diteladani dari para perumus Pancasila adalah musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? A. Menghargai pendapat yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan pendapat sendiri. B. Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah. C. Meninggalkan pendapat sendiri demi mengharapkan pujian dari orang yang berbeda pendapat. D. Berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pendapat yang diyakini kebenarannya. Jawabannya adalah B. Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah. Oke. Beberapa orang dari buruh Pak Basir bertugas mengandangkan sapi. Makna kata bercetak miring pada kalimat mengandangkan tersebut adalah A. Memasukkan, B. Membuat, C. Menggiring, D. Menyimpan. Jawabannya adalah A. Memasukkan. Next. 47. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan pembuat A. Aspal dan lem, B. Solar dan pelumas, C. Nilon dan kulkas, D. Oil dan solar. Jawabannya adalah D. Nomor 48. Hasil kerja panitia 9 adalah A. 9 emas Jakarta, B. Soekarno Ketua PPKI, D. Piagam Jakarta, D. Indonesia menang. Jawabannya adalah D. Piagam Jakarta. Next, soal nomor 49. Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar matematika yang sering dialami siswa usia sekolah dasar kecuali A. Adanya gangguan hubungan keruangan, B. Kesulitan dalam bahasa dan membaca, C. Gangguan mengenal dan memahami simbol, D. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Jawabannya adalah D. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Nomor 50. Para perumus Pancasila dalam bermusyawarah sangat menghargai perbedaan pendapat. Mereka menjunjung tinggi A. Egoisme, B. Kesukuan, C. Toleransi, D. Kerja keras. Ya mudah, jawabannya adalah C. Toleransi. Soal nomor 51. Dalam proses pembelajaran PKN, guru kelas SD mengajarkan tentang kompetensi dasar melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah A. Mengenal pentingnya tata tertib di masyarakat,
Melaksanakan hidup rukun di masyarakat. C. Mengenal lingkungan rumah dan sekolah. D. Mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. Jawabannya adalah D. Mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. Oke, soal nomor 52. Tahap pada individu kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi dikategorikan A. Tahap pengetahuan atau knowledge. B. Tahap bujukan persuasion. C. Tahap pengembalian keputusan decision making. D. Tahap implementation. Jawabannya adalah B. Tahap bujukan. Ya, next soal 53. Mengapa butir pertama dalam Piagam Jakarta diubah? A. Demi menuruti keinginan Ketua BPUPKI. B. Demi memenuhi keinginan Muhammad Hatta. C. Demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Jepang. D. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang baru saja dirintis. Jawabannya adalah D. Demi menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, soal nomor 54. Adi berkata, apa saja kegiatan tutup tahun ini kawan-kawan? Adi menjawab, biasa di perpisahan dengan kakak kelas 6. Yusri menjawab juga, ya, tapi kita dapat usulkan yang lain. Hai, ini tidak dapat dibicarakan sekilas. Kalau mau terima usulku, adakan rapat. Percakapan tersebut menunjukkan bahwa Ani anak yang cermat dan A. Semuanya. B. Tangguh. C. Tanggung jawab. D. Laksana. Jawabannya adalah C. Tanggung jawab. 55. Untuk membelajarkan kompetensi perkalian bilangan, kemampuan awal prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membagi, B. Menjumlah, C. Mengurangi, D. Menghitung. Jawabannya adalah B. Menjumlah. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada jawaban yang kurang pas. Teman-teman bisa memilih jawaban sesuai dengan isi hati nurani yang paling dalam yang ada pada teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.